Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Mutakin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, alhamdulillah saya telah memasuki masa uji kinerja praktek pembelajaran. Sebagai syarat, saya telah memiliki 1 ID card UKIN, yang kedua surat keterangan bebas studi, dan yang ketiga surat untuk pendaftaran UKIN. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pembelajaran bersama siswa kelas 8 SMP Eka Sakti Semarang dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Oke, untuk mengawali pagi hari ini kita awali dengan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Mana ketua kelasnya? Ya, oke, ya silakan dipimpin doa. Pelajaran kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu, ya. Mengabsensi terlebih dahulu, Bapak ingin mengecek kehadiran pada kelas ini. Oke ya. Aden Lutfi, mana? Izin, oh iya. Akhira, Akhir. Aisyah, Akhir. Akbar, oke. Akifal, Hadir. ya. Ayanda, hadir. Alfatar, hadir. Adrian, Afisa, Aziza, Dafa, Delima, Danu, Disa, Eka Bagus, Fiona, Gustaviano, Khairul Rasid, Kesha, Rizda, M. Randy, Rekja, Novel, Nora, Rehan, Rajendra mana? Rehan, Javan, Rizky Alamsyah, Valencia, Felika, Anissa Fitri. Oke ya. Oke, ada yang nggak masuk ya, ada beberapa yang sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, sebelum kita melangkah ke pembelajaran ya, Bapak ingin mengulas sebentar, flashback sebentar tentang materi kita yang dahulu. Nah, materi kita yang dahulu itu apa? Mengenal negara-negara ASEAN. Di mana ada beberapa anggota ASEAN. Ada 10 anggota ASEAN. Yang pertama apa anggotanya? Indonesia. Mana lagi? Vietnam, Malaysia, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, ya, Thailand, betul kurang 3, Kamboja, Filipina,
Singapura pinter. Nah, jadi ini adalah beberapa anggota ASEAN yang sampai saat ini ya. Oke. Jadi memang di negara-negara ASEAN ini memiliki beberapa karakteristiknya masing-masing, ya kan? Baik dari iklimnya, topografi wilayahnya, kondisi masyarakatnya, lalu ekonominya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya dengan karakteristiknya masing-masing. Dan yang paling utama, sebagian besar iklim di negara ASEAN itu iklimnya apa sebagian besar? Iklim tropis. Kalau iklim tropis itu berarti berapa musim? 2 musim, hujan dan musim kemarau. Bagus, terima kasih ya. Oke, nah sebelum kita ke inti pembelajaran kita yaitu interaksi antar negara ASEAN, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu dengan melakukan senam otak ya, senam otak kanan kiri. Jadi senam otak itu nanti akan melatih otak kanan dan otak kiri. Yuk silakan berdiri dulu. Ayo, ikuti namanya. Ikuti namanya. Nah, tangan di atas. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu anak-anak. Silakan duduk ya. Ya, itu ya. Itu namanya senam otak untuk melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Karena pada dasarnya manusia itu ketika memikirkan sesuatu atau otaknya sedang konsentrasi itu biasanya tidak imbang. Nah, gitu ya. Oke, ya. Terima kasih. Jadi itulah ice breaking kita pada pagi hari ini. Oke, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita raih, yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada pembelajaran IPS pagi hari ini yang pertama, menelaah faktor pendorong kerjasama ASEAN. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk menelaah faktor pendorong kerjasama di negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua, nanti kalian diminta untuk mendeteksi faktor penghambat kerjasama. Nah, jadi ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Ya. Lalu yang ketiga, kalian nanti diminta untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang keempat, deskripsikan bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik. Lalu yang kelima, kalian diminta untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama di bidang budaya. Lalu yang keenam, yang terakhir, kalian nanti diminta untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Inilah 6
tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada pembelajaran IPS pagi hari ini. Oke. Lanjut. Nah, ini materi kita pagi hari ini. Ya, materi kita pagi hari yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan kerjasama antar negara ASEAN yang menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Nah, kesepakatan apa saja, Pak? Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Kita lanjut lagi. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, yang pertama faktor pendorongnya adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua persamaan dan perbedaan wilayah. Ketiga perbedaan perkembangan teknologi. Keempat persamaan dan perbedaan budaya. Itu pendorongnya. Yang faktor penghambatnya terjadinya bencana. Ya, bisa bencana gunung api, gempa bumi, topan, badai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ideologi negara, ideologinya berbeda yang menjadi penyebab penghambat. Yang ketiga kebijakan politik, yang keempat perbedaan kepentingan, yang kelima perbedaan mata uang. Bentuk-bentuk kerjasamanya ada ini contohnya ya. Ini yang pertama, ini ekonomi dilihat aja semuanya di depan. Kerjasama ekonomi, contohnya kesepakatan ekonomi antara Indonesia dengan Singapura. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, ini di mana Pak gambarnya? Di istana ya, istana negara yang ada di Jakarta antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Lalu contoh bidang kerjasama dalam bidang sosial budaya itu coba dilihat penyelenggaraan festival budaya. Nanti contohnya ini ya, seperti SEA Games. Bidang pendidikan, pertukaran pelajar. Coba lihat ini pertukaran pelajar antara negara mana? Indonesia dengan Malaysia, betul. Jadi kita juga ada kerjasama seperti ini. Contohnya seperti apa tuh, Pak? Pertukaran pelajar maksudnya dari SMA mana nanti akan sekolah di Malaysia. Begitu juga dari Malaysia, dari siswa Malaysia nanti akan sekolah di Indonesia. Seperti itu. Bidang politik, ya sekarang bidang politik pertahanan dan keamanan. Bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Nah, ini adalah tentara Indonesia yang sedang melakukan misi perdamaian. Karena di Kamboja pada saat itu tengah terjadi konflik dan Indonesia memberikan peran, memberikan bantuan ya untuk menjaga perdamaian. Lalu ada bidang penanggulangan bencana. Nah, ini pembentukan AHA ya, sebuah organisasi dalam mengantisipasi atau membantu ketika terjadi bencana alam. Karena memang di ASEAN ya itu adalah negara yang sering terjadi bencana alam, terutama gempa bumi, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini ya contoh-contoh lagi ya, tadi SEA Games ya, dan lomba seni vokal. Nah, SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, yang mempertandingkan macam-macam cabang olahraga, salah satunya sepak bola, badminton, basket, renang, dan masih banyak lagi. SEA Games kerjasama di dalam bidang budaya. SEA Games. Lalu ada lomba seni vokal. Lomba seni vokal ada lomba pencarian bakat ya, pencarian bakat di Asia Tenggara. Dulu pernah ada namanya Asia Bagus tahun 90-an waktu Pak Jun masih kecil. Lalu setelah itu ada AFI, Akademi Fantasi Indosiar. Lalu sekarang ada Indonesia Idol, ada Good Talent, ada X Factor, dan masih banyak lagi ya, ajang pencarian bakat. Oke ya. Bapak akan menampilkan video ya, menampilkan video pembelajaran. Nanti kalian amati
kalian analisis ya, kalian telaah ya. Kita lanjut. Kita lihat video dulu. Interaksi antar negara ASEAN ya. Amati video pembelajaran ini ya, kalian telaah, kalian analisis ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan dengan ke Singapura. Selain itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat terjadinya kerjasama di kawasan ASEAN. Faktor penghambat yang pertama yaitu perbedaan ideologi atau keyakinan. Tetapi faktanya sampai saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dalam kerjasama antar negara ASEAN. Faktor yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Oke, ya itu ya video pembelajaran yang Bapak tampilkan ya, dan pada setelah ini kita akan membentuk kelompok ya. Kita akan membentuk kelompok belajar yang nanti di mana setiap kelompok ini berjumlah 4 sampai 5 anak. Oke, paham ya? Dan nanti akan Bapak bagi LKPD-nya setelah kelompoknya terbentuk. Oke, silakan ke kelompoknya. Oke, ayo. Oke, silakan bergabung ke kelompoknya. Kelompok juga. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Ya langsung mulai ya, ini kelompok 3. Yang kelompok ya. Ini yang ya dulu. 4 ya. Ini kelompok 4 ya. Ini yang kelompok, ini yang individu. Berapa? 5 ya. 2, 3, 4, 5. Yuk. Ya, silakan jaga yang kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 6 ya. Kelompok 6. Yang kelompok kasih yang bahan jangan kelompok 5 gitu ya, 5 kelompok 6 ya, kelompok 5. Nah itu kelompok ini yang jangan
Oke, kelompok 1. Yuk. Sudah, Pak. Ya. Oke. Oke, yuk. Kita beri kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama kan dibacakan oleh Afisa, yang kedua oleh Rizda, yang ketiga oleh Bisa, dan yang keempat oleh Nala. Oke anak-anak, ya ini tadi presentasi dari kelompok 1. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ayo. Oke. Ayo mana lagi kelompok yang mana? Ayo. Kelompok 2 siap? Oke. Oke. Oke, anak-anak kita beri kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, yuk. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama dibacakan oleh Aziza Mirati, yang kedua dibacakan oleh Bima Lisa, yang ketiga dibacakan oleh Syahida, yang keempat dibacakan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu anak-anak. Oke. Siapa kelompok mana yang mau tampil? Kelompok mana? Oke, kelompok silakan. Yuk. Nah. Amin.
politik, betul. Ya, jawaban jawabannya itu ya, jadi faktor penggambar. Sudah selesai? Oke, nah, ayo anak-anaknya. Ya, oke. Anak-anak ada yang tanya tidak kelompok ini? Satu, oh ada, bagus, Relika. Ayo ditanyakan dulu. Apa yang menjadi pendorong kerjasama ASEAN selama ini? Ya, oke, itu ya jawabannya ya. Oke, tepuk tangan dulu kelompok satu yang sudah bisa menjawab. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu ya teman kalian ya, yaitu siapa? Relika. Oke, siap, untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita raih, sudah kita capai pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Kesimpulan apa? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN, yaitu satu, kerjasama dalam bidang ekonomi, dua, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, tiga, kerjasama dalam bidang pendidikan, empat, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, lima, kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana. Oke, ya. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran yang kita capai pada pagi hari ini yang tadi sudah disimpulkan oleh Erika. Bagus ya. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya interaksi antar negara ASEAN ya itu terjadi karena adanya kerjasama ya. Karena adanya kerjasama ingin meningkatkan sumber daya manusia dan stabilitas politik dan ekonomi. Tugas kalian ya, tugas kalian nanti ya, tugas kalian di rumah ya, karena pembelajaran ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah, kalian membuat clipping ya, kalian membuat clipping tentang ASEAN. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar tentang pengaruh kerjasama ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan. Gitu ya. Itu materi kita pada pertemuan selanjutnya. Oke ya. Oke. Yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin doa pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sabbisna ala dinil Islam wa fisna ala iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Ingat tugasnya ya, membuat clipping mengenai ASEAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.